Di Formula 1, tidak semua perpisahan terjadi karena kegagalan. Kadang justru karena dua pihak terlalu sukses, terlalu besar, dan terlalu ambisius untuk terus berjalan di jalur yang sama. Itulah yang terjadi pada Honda dan Red Bull. Kerjasama yang telah berlangsung sejak 2019 dan menghasilkan 3 juara dunia konstruktur dan 4 juara dunia driver bersama Max Verstappen berakhir juga. Di mata penonton, kerjasama ini terlihat sempurna. Mesin kuat, kemenangan beruntun, gelar juara dunia, dan dominasi yang membuat rival hanya bisa mengeluh. Tapi di balik layar, ada cerita yang membuat arah masa depan mereka ternyata tidak lagi sejalan dan harus berpisah. Relax dan tonton video ini sampai selesai ya bro, untuk tahu kenapa Red Bull dan Honda akhirnya berpisah jalan. Banyak orang bertanya, kenapa harus berpisah? Bukankah mereka sedang berada di puncak? Jawabannya justru ada di kata puncak itu sendiri. Ketika sebuah tim dan pabrikan sudah mencapai level tertinggi, pertanyaan berikutnya bukan lagi bagaimana menang hari ini, tapi bagaimana mengontrol masa depan. Awalnya, Honda masuk ke Red Bull dengan satu tujuan sederhana, membuktikan bahwa mereka masih bisa membuat mesin Formula 1 yang kompetitif setelah periode sulit bersama tim lain. Di sisi lain, Red Bull juga datang dengan kebutuhan yang jelas. Mereka butuh pemasok mesin untuk menggantikan Renault yang juga telah membawa kesuksesan di era pembalap Sebastian Vettel. Pemasok mesin yang mau mendengarkan, mau beradaptasi, dan mau bekerja fleksibel sesuai filosofi chassis Red Bull. Kerjasama yang terjalin antara Honda dan Red Bull ternyata juga membawa kesuksesan yang tidak kalah dengan era Red Bull Renault. Namun, di masa puncak kejayaan itulah titik balik datang saat Honda mengumumkan mundur sebagai pabrikan penuh dari Formula 1 setelah 2021. Keputusan ini bukan karena performa buruk, melainkan perubahan arah perusahaan dan fokus pada teknologi masa depan. Dengan kata lain, mereka ingin secara perlahan meninggalkan arena F1. Meski begitu, Honda paham, mereka masih mempunyai kerjasama dengan Red Bull. Karenanya Honda tidak benar-benar pergi. Mereka tetap mendukung Red Bull secara teknis hingga 2025, menjaga kesinambungan proyek yang sudah terlanjur sukses. Disinilah masalah mulai muncul. Red Bull, sebagai tim yang terbiasa mengendalikan nasibnya sendiri, tidak mau bergantung selamanya pada situasi Honda yang tanda kutip setengah masuk, setengah keluar. Tidak memasok mesin, namun hanya memberikan dukungan teknis saja. Red Bull butuh kepastian jangka panjang, terutama menghadapi regulasi besar 2026 yang akan mengubah wajah mesin Formula 1 secara fundamental. Mesin tidak lagi hanya soal tenaga, tapi juga soal elektrifikasi, efisiensi, dan integrasi total dengan chassis. Red Bull pun mengambil keputusan paling berani dalam sejarah mereka, membangun mesin sendiri. Lewat Red Bull Powertrains, mereka ingin menjadi pabrikan sejati, bukan sekedar tim pelanggan. Ini bukan langkah kecil, ini langkah yang penuh risiko, mahal, dan bisa menghancurkan reputasi jika gagal. Tapi bagi Red Bull, inilah satu-satunya cara untuk mengontrol masa depan mereka sepenuhnya. Di saat yang sama, Honda juga mengalami perubahan pandangan kembali. Setelah sempat mundur, Honda melihat Formula 1 dari sudut pandang baru. Regulasi 2026 justru selaras dengan visi teknologi mereka. Elektrifikasi lebih besar, efisiensi tinggi, dan bahan bakar berkelanjutan. Honda pun memutuskan kembali bukan sebagai pendukung setengah hati, tetapi sebagai pabrikan penuh dengan proyek jangka panjang. Masalahnya Honda tidak ingin kembali sebagai pemain kedua. Mereka tidak ingin sekedar menjadi penyedia mesin untuk proyek orang lain. Honda ingin status Works Team, di mana mesin dan mobil dirancang bersama sejak awal dengan filosofi teknis yang selaras. Red Bull sudah terlanjur berjalan dengan proyek Red Bull Powertrain yang sedang membangun identitas pabrikan sendiri, dan keinginan Honda untuk kembali sulit dipenuhi. Disinilah akhirnya yang menyebabkan jalan Honda dan Red Bull benar-benar harus berpisah. Bukan karena konflik personal, bukan karena kegagalan teknis, melainkan karena dua ambisi besar yang tidak bisa hidup dalam satu rumah. Red Bull ingin menjadi pusat segalanya. Honda juga ingin hal yang sama. Dalam Formula 1, hanya satu pihak yang bisa memegang kendali penuh. Honda kemudian menemukan pasangan yang secara filosofi lebih cocok, Aston Martin.
sebuah tim yang sedang membangun ulang identitasnya, berinvestasi besar-besaran pada fasilitas, dan haus akan status pabrikan penuh. Bagi Aston Martin, bekerja sama dengan Honda bukan hanya soal mesin, tapi tentang naik kelas dari tim papan tengah menjadi penantang serius gelar juara. Peluang Honda di Aston Martin pun terbuka lebar. Ini bukan proyek instan, tapi proyek jangka panjang. Aston Martin membangun fasilitas baru, memperkuat struktur teknis, dan mempersiapkan 2026 sebagai era kebangkitan. Dengan status Works Partnership, Honda bisa mengintegrasikan mesin mereka secara maksimal dengan desain mobil, sesuatu yang sangat krusial di regulasi baru. Regulasi 2026 menuntut harmoni total antara mesin dan aerodinamika, distribusi bobot, pendinginan, sistem energi, hingga cara mobil menghasilkan downforce akan sangat dipengaruhi oleh karakter power unit. Inilah area di mana kerjasama pabrikan penuh bisa menjadi pembeda besar. Honda tidak hanya memasuk mesin, mereka ikut membentuk DNA mobil. Namun tentu saja, peluang besar datang bersama risiko besar. Aston Martin belum pernah memenangkan kejuaraan dunia Formula 1 di era modern. Honda pun harus membuktikan bahwa mereka bisa langsung kompetitif setelah sempat keluar dari F1 sebagai pemasok mesin. Tidak ada jaminan bahwa kombinasi ini akan langsung sukses, tapi justru disitulah daya tariknya. Sementara itu, Red Bull menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Membuat mesin sendiri untuk pertama kalinya adalah lompatan raksasa. Sejarah Formula 1 penuh dengan contoh pabrikan baru yang butuh tahunan sebelum benar-benar kompetitif. Meski Red Bull punya sumber daya besar dan partner teknologi ternama, realitasnya tidak ada jalan pintas dalam pengembangan power unit. Pada tahun-tahun awal 2026, Red Bull masih mungkin akan kuat karena fondasi tim yang solid dan pengalaman juara. Tapi pertanyaannya bukan apakah mereka bisa menang balapan, tapi melainkan apakah mereka bisa mempertahankan dominasi jangka panjang. Walaupun pada akhirnya, Red Bull menemukan partner baru Ford yang memberikan dukungan teknis untuk bekerja sama untuk membangun Red Bull Powertrain. Namun mesin buatan sendiri adalah pedang bermata dua. Jika sukses, Red Bull akan menjadi kekuatan mandiri yang hampir tak tergoyahkan. Jika gagal, mereka bisa kehilangan keunggulan yang selama ini menjadi ciri khas. Perpisahan Honda dan Red Bull adalah keputusan yang rasional dari dua pihak yang sama-sama berpikir jauh ke depan. Tidak ada yang benar-benar ditinggalkan, tidak ada yang dikhianati. Ini adalah perceraian strategis, bukan emosional. Mereka memilih jalan yang paling sesuai dengan visi masing-masing. Jika harus menilai siapa yang paling diuntungkan, jawabannya tergantung waktu. Dalam jangka pendek, Red Bull relatif lebih aman karena mereka masih membawa momentum kemenangan. Dalam jangka menengah, Aston Martin dan Honda mungkin membutuhkan waktu adaptasi, namun dengan dukungan engineer legend Adrian Newey yang sudah mengenal Honda sejak masih di Red Bull, dalam jangka panjang, justru Honda dan Aston Martin yang berpotensi menciptakan kejutan besar, karena mereka memulai era baru dengan status works yang jelas dan fokus penuh pada satu proyek. Yang membuat cerita ini menarik adalah satu hal, 2026 akan menjadi momen pembuktian. Red Bull harus membuktikan bahwa mereka bisa menang tanpa mesin Honda. Honda harus membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan era baru tanpa Red Bull. Dan Aston Martin harus membuktikan bahwa investasi besar mereka bukan sekedar mimpi mahal. Pada akhirnya, Formula 1 selalu tentang waktu dan keberanian mengambil risiko. Honda dan Red Bull pernah mengambil risiko bersama, dan mereka menang besar. Sekarang mereka mengambil risiko masing-masing. Siapa yang akan tertawa paling akhir? Jawabannya tidak ada di konferensi pers, tidak ada di janji manis manajemen, dan tidak ada di media sosial. Jawabannya ada di lintasan, ketika 5 lampu start merah padam, dan deruman mesin baru era 2026 mulai berbicara. Karena di Formula 1, sejarah tidak ditulis oleh siapa yang paling keras bicara, tapi oleh siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kerjasama Honda dan Aston Martin akan mengulang kejayaan Honda Red Bull? Ataukah malah sebaliknya, kerja keras Red Bull dalam membangun mesin sendiri, Red Bull Powerhouse, yang akan kembali membawa Red Bull ke puncak kejayaan? Komen di kolom komentar ya bro. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk kabar terbaru F1 lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan.